bisa. Yes, yes, yes. Wah, kita bersyukur kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk kita beribadah bersama-sama walaupun kita berbeda tempat. Tapi kakak-kakak di sini percaya bahwa ketika kita bersungguh-sungguh di dalam Tuhan, pasti Tuhan akan melawat setiap kita. Amin. 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 Kita siapkan hati kita berdoa. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini di mana Engkau memberikan kami kesempatan untuk beribadah kepadamu Tuhan. Kami percaya lawatan-Mu terus mengalir dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau terlalu baik bagi setiap kami dan pada saat ini Tuhan kami rindu memberikan yang terbaik buat Engkau Tuhan lewat pujian, lewat penyembahan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati setiap kami Tuhan, lawat setiap kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Katakan setiap kami belajar untuk menyembah Tuhan. Naikkan setiap ucapan syukurmu kepada Tuhan karena Dia begitu baik, Dia begitu mengasihi engkau dan saya. Kakak di sini percaya bahwa setiap urapan Tuhan mengalir di setiap hati kalian. Kalian akan merasakan lawatan Allah yang sempurna. Haleluya. Kau penuhi Tuhan, penuhi hati anakmu. Ku percaya
kasih buat setiap lawatan-Mu Tuhan. Hadirat-Mu memenuhi setiap hati kami Tuhan. Kami rindu lebih lagi Tuhan masuk di dalam hadirat-Mu Tuhan. Mari kita sama-sama deklarasikan doa Bapa kami. Dalam hitungan yang ketiga kita mulai 1, 2, 3. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Laskar Kristus, siap. Wow, kurang semangat nih kakak rasa. Sekali lagi ya, kalau kakak bilang Laskar Kristus, adik-adik di rumah langsung beranjak, loncat dengan penuh semangat. Sekali lagi, Laskar Kristus, siap. Luar biasa adik-adik di rumah nih. Adik-adik di rumah, kakak mau tanya nih, ada yang tahu nggak sih I Will karakter apa yang sedang kita pelajari di minggu ini, di bulan ini? Ada yang tahu? Pasti tahu dong Kak, kan anak-anak HUG itu pintar-pintar. Oh iya, betul sekali. Kira-kira ada yang tahu nggak? Coba teriakan yang kenceng. I Will apa ya? Kejujuran. Yes, 100 buat Kak Anis, Kak Dian dan adik-adik di rumah. Sudah hafal gerak lagunya? Sudah dong. Yes, kakak percaya pastinya sudah hafal. Kalau gitu nggak boleh kalah goyangnya dengan Kak Anis, nggak boleh kalah semangat dengan Kak Dian dong. Siap? Siap. Oke, yuk semuanya kita nyanyi. Tepuk tangan dong, senyumnya jangan lupa, goyangkan kakinya ke kanan ke kiri. Aku anak yang jujur, yes, berkata yang sebenarnya, mengakui setiap kesalahan.
firman Tuhan, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kebenaran itu akan menuntun kita setiap jalan kita. Amin. Amin. Kita sama-sama angkat pujian ini. Katakan firman-Mu. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Salam adik-adik, apa kabarnya hari ini? Ada sukacita? Ada kemenangan? Kakak percaya pada hari ini pasti adik-adik bersukacita, ya. Kalau tadi kita sudah memuji Tuhan, sudah menyembah Tuhan, tiba saatnya kita akan mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Oleh sebab itu, sebelum kita dengar firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Mari semua tutup mata, tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada hari ini kami boleh bertemu kembali dalam ibadah online. Tuhan Yesus, kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan, dan Engkau memberkati kami semua. Biarlah setiap pujian penyembahan kami menyenangkan dan berkenan di hati-Mu. Tiba saatnya Bapa di surga, kami mau mendengar firman-Mu dan merenungkan firman-Mu pada hari ini. Biarlah firman-Mu memberikan kekuatan, firman-Mu mengajar kami, mendidik kami selagi kami masih anak-anak Tuhan. Terima kasih, kami siap mendengar firman-Mu. Demi nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Hari ini kita akan belajar tentang karakter kejujuran, ya. Judul renungan atau firman Tuhan pada hari ini adalah ketidakjujuran terhadap dosa membawa petaka. Kakak ulangi, ketidakjujuran terhadap dosa membawa petaka. Sebelumnya kita akan baca dalam Kejadian 3 ayat 1 sampai 6. Ayo adik-adik buka Alkitabnya, Kejadian 3 ayat 1 sampai 6. Kita akan baca sama-sama ya, pelan-pelan. 1, 2, 3. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu saut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu akan mati.
Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Ayat yang ke-6, perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Amin. Adik-adik, kakak percaya adik-adik pasti tahu cerita tentang Adam dan Hawa, ya. Adam dan Hawa adalah manusia pertama yang diciptakan Allah dengan tangannya sendiri. Artinya apa? Allah sangat mengasihi manusia Adam dan Hawa. Ya, mereka hidup di Taman Eden, ya, di sebuah taman yang digambarkan penuh dengan berkat, dan di sana mereka bisa bergaul karib dengan Allah secara langsung. Nah, kalau ada direnungkan betapa enaknya ya menjadi Adam dan Hawa pertama kali, dia bisa berkumpul dengan Tuhan Allah, ya toh, dia bisa bercakap-cakap dengan Tuhan Allah, ya. Siapa ada di sini yang pingin bercakap-cakap dengan Allah? Kakak yakin adik-adik pasti pingin bercakap-cakap dengan Allah, ya, berkomunikasi, bergaul dengan Allah. Oleh sebab itu, pada hari ini kita akan belajar dari kehidupan Adam dan Hawa. Tetapi Allah memberikan perintah kepada mereka untuk tidak memakan buah pengetahuan baik dan buruk, sebab saat mereka memakannya, mereka akan mati. Ya, di dalam Kejadian 2 ayat 16 sampai 17 dikatakan begini. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pasti engkau mati. Adik-adik, karena tipu daya iblis, maka Adam dan Hawa akhirnya melanggar perintah Allah. Nah, oleh sebab itu adik-adik kita akan belajar bagaimana respon dari Adam dan Hawa terhadap perintah Allah pada saat itu. Nah, ada 3 respon yang salah yang dilakukan oleh Adam dan Hawa saat melanggar perintah Tuhan. Kita akan belajar, yang pertama adalah Hawa mengajak orang lain bertindak tidak benar. Ya, dalam Kejadian 3 ayat 6 dikatakan begini. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Jadi adik-adik, yang pertama adalah respon pertama, mengajak orang lain bertindak tidak benar seperti yang dilakukan oleh perempuan itu, yaitu Hawa. Nah, oleh sebab itu adik-adik, pada hari ini jangan sampai kita kalau berbuat dosa mengajak, ya. Artinya apa? Hawa mengajak Adam untuk ikut makan buah yang dilarang oleh Tuhan, ya. Lalu yang lebih parah lagi, Adam tahu bahwa yang dilakukan Hawa itu salah, tetapi Adam tidak menegur, tetapi malah ikut makan buah itu. Lah, ini yang lebih parah adik-adik. Harusnya Adam itu kan tahu kalau dilarang makan buah itu, tetapi malah Adam juga ikut melakukan makan buah itu. Harusnya Adam bisa menegur Hawa. Loh Hawa, kan Tuhan sudah memberikan perintah jangan makan, tetapi kok kamu makan? Tetapi Adam tidak lakukan itu. Bahkan Adam ikut makan buahnya. Nah, adik-adik, anak yang mempunyai karakter yang jujur itu tidak akan mudah diajak melakukan dosa. Demikian juga jika mengetahui kawan yang berbuat dosa, tentu akan menegur dan mencegah temannya untuk berbuat dosa.
Jadi adik-adik yang di rumah, kita belajar ya. Kalau kita harus menjadi anak yang memiliki karakter yang jujur, ya. Jangan mudah diajak melakukan dosa, ya. Jadi kalau mungkin adik-adik punya kakak atau adik yang mengajak berbuat dosa, jangan mau, ya. Jadi kita harus menegur, ya, mengingatkan kalau mau diajak berbuat dosa oleh adik, kakak atau teman kita. Lalu respon yang kedua, ya, selain mengajak berbuat dosa, kedua adalah bersembunyi. Nah, siapa yang di sini kalau berbuat dosa atau bersalah terhadap orang tua atau terhadap kakak atau terhadap adik atau terhadap siapapun, bersembunyi, tidak mau ketemu, kan begitu. Karena apa? Ada dosa, ada salah. Nah, artinya apa? Setelah mereka melakukan dosa, yang dilakukan adalah bersembunyi. Jadi setelah Ibu Hawa dan Bapak Adam setelah melakukan dosa, mereka ada ketakutan sehingga mereka bersembunyi, ya, tidak berani menampakkan diri di hadapan Tuhan. Lalu yang kedua, tidak mau berterus terang atas kesalahan yang diperbuat dengan cara mencari Allah dan mengakuinya. Jadi bersembunyi di sini artinya mereka saat telah melakukan dosa, mereka bersembunyi. Lalu mereka tidak mau berterus terang atas kesalahan yang diperbuat dengan cara mencari Allah dan mengakuinya. Nah, lalu selanjutnya, lari dari kenyataan dosa bukanlah solusi atau jawaban. Hanya akan menunda pemulihan dan memperburuk keadaan. Jadi dosa yang disembunyikan akan menghilangkan damai sejahtera dan hidup akan dipenuhi ketakutan. Ayo adik-adik, siapa yang kalau melakukan kesalahan tidak takut atau ada damai sejahtera? Kakak yakin saat kita melakukan dosa, pasti damai sejahtera kita atau sukacita kita hilang, dan bahkan kita akan dipenuhi oleh ketakutan. Ya, kalau kita berbohong atau mencuri, pasti ada ketakutan. Kalau sudah ada ketakutan, pasti damai dan sukacita pasti hilang. Selanjutnya, dosa yang diampuni adalah dosa yang diakui. Jadi berani mengakui kesalahan dapat membawa pemulihan dan jauh lebih baik daripada menjadi anak yang takut mengakui kesalahan. Jadi adik-adik, dosa yang diampuni adalah dosa yang harus diakui, ya. Saat kita berani melakukan atau mengakui kesalahan, itu dapat membawa pemulihan. Yang artinya apa? Waktu tadi kita takut, begitu kita mengakui, pasti ketakutan kita hilang. Bahasa lainnya adalah kita lega, ya. Saat kita mengakui dosa kita atau kesalahan kita, pasti ada damai sejahtera, ada sukacita, karena sudah tidak ada ketakutan lagi. Amin adik-adik. Oke, kita lanjut respon yang ketiga yang dilakukan oleh Hawa dan Adam. Respon yang ketiga adalah berdalih. Nah, siapa di sini adik-adik yang suka berdalih? Sudah salah, untuk menutupi kesalahannya berdalih, ya, justru menyalahkan orang lain, ya, seperti Hawa itu, ya. Nah, saat Allah bertanya apakah Adam dan Hawa memakan buah yang dilarang untuk dimakan, yang mereka lakukan adalah berdalih, ya. Jadi saat Allah bertanya apakah Adam dan Hawa memakan buah yang dilarang untuk dimakan, tetapi yang mereka lakukan adalah mereka berdalih, ya. Adam berdalih menyalahkan Hawa sehingga ia makan buah yang dilarang, sedangkan Hawa berdalih bahwa si ular lah yang menipunya, ya, kan begitu ceritanya. Pada waktu Tuhan Allah bertanya kepada Adam, mengapa engkau makan buah itu? Iya, Hawa yang kau ciptakan di sisiku, dia yang memberi, menyalahkan Hawa. Lalu Tuhan Allah tanya kepada Hawa, mengapa engkau makan buah itu yang dilarang? Hawa menyalahkan siapa? Si ular, ya. Ular lah yang menipu aku. Nah, ini artinya berdalih. Nah, lanjutnya, berdalih itu hanya sikap untuk membenarkan atau menutupi atas dosa yang dibuatnya. Jadi kalau ada di berdalih itu maksudnya itu adalah sikap untuk membenarkan atau menutupi atas dosa yang dibuatnya, ya. Dosa semakin ditutupi dan tidak segera diakui hanya akan menambah dosa dan mendatangkan malapetaka yang lebih besar,
Ya, jadi ingat adik-adik, saat kita berdalih waktu kita melakukan kesalahan, maka itu akan semakin menutupi dosa kita sehingga menambah dosa, bahkan akan mendatangkan malapetaka yang lebih besar. Dan berdalih itu tidak membawa pengampunan. Ingat adik-adik bahwa saat kita melakukan kesalahan atau dosa, kalau kita berdalih ya, menutupi atau membenarkan diri sendiri, maka itu tidak akan membawa pengampunan. Amin adik-adik. Nah, jadi adik-adik, pada hari ini kita belajar dari kehidupan Adam dan Hawa, bagaimana respon mereka saat mereka melakukan kesalahan. Jangan kita tiru ya, jangan kita tiru. Di akhir kisah ini, Adam dan Hawa akhirnya dihukum dan harus keluar dari Taman Eden. Ya. Tetapi Allah tidak tinggal diam. Allah menyediakan pengampunan melalui Tuhan Yesus Kristus bagi siapa saja yang mau bertobat. Jadi dari pelajaran Adam dan Hawa ini, jangan sampai saat kita berbuat dosa atau berbuat kesalahan, jangan sampai kita mengajak orang lain. Yang kedua, jangan bersembunyi. Yang ketiga, jangan berdalih. Nah, jadi adik-adik, kita tahu semua bahwa saat kita berbuat salah atau berdosa, datanglah minta ampun, mengakui kesalahan. Kalau kita sudah berbohong kepada orang tua, mungkin kita juga sudah mencuri barang yang bukan milik kita, mungkin itu milik orang tua atau milik kakak atau adik kita harus bertobat. Artinya apa? Kita harus datang mengakui. Supaya apa? Supaya ada damai sejahtera dan ada pengampunan. Saat kita ada pengampunan, maka adik-adik hidup kita akan diberkati Tuhan. Ya. Kita akan ingat kembali ada 5 I will ya, tentang karakter kejujuran yang harus kita selalu ingat. Kita akan hafalkan. Yang pertama apa? Berkata yang sebenarnya. Yang kedua, mengakui setiap kesalahan yang dilakukan. Yang ketiga, tidak berlaku curang. Yang keempat, tidak berdalih. Yang kelima, mengajak orang lain untuk berkata dan bertindak benar. Oke, kita ulangi. Karakter I will yang pertama, berkata yang sebenarnya. Yang kedua, mengakui setiap kesalahan yang dilakukan. Ketiga, tidak berlaku curang. Keempat, tidak berdalih. Kelima, mengajak orang lain untuk berkata dan bertindak benar. Kita akan membaca ayat hafalan kita pada hari ini adalah di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9. Oke, dibuka dalam 1 Yohanes 1 ayat 9. Kita baca sama-sama ayat hafalan kita sebagai ayat hafalan minggu ini. 1, 2, 3. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Sekali lagi kita baca ya dari alamatnya. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Demikian firman Tuhan. Mari kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah Engkau berikan kepada kami. Terlebih Tuhan khususnya kepada anak-anak kami. Kami percaya Tuhan biar lewat firman-Mu kami boleh menjadi orang-orang yang Engkau kasih Tuhan. Biarlah kami boleh menjadi orang-orang yang berani Tuhan mengakui kesalahan kami. Berani Tuhan bertobat. Sehingga ada sukacita, ada damai sejahtera. Bahkan berkat-Mu Tuhan senantiasa kami semua. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa jika di antara anak-anak-Mu saat ini ada yang mengalami sakit, Tuhan Engkau sembuhkan. Yang mengalami susah Engkau hibur. Yang saat ini mungkin sedang melakukan kesalahan tidak berani untuk mengakuinya Tuhan. Biarlah pada hari ini berikan kepada mereka keberanian untuk mengakui kesalahan Tuhan. Kesalahan apapun, baik berbohong, mencuri apapun, bersalah kepada orang tua, kepada saudaranya Tuhan. Terima kasih Tuhan, jadikan kami anak-anak-Mu yang takut akan Engkau, anak-anak yang mengasihi Engkau lebih lagi Tuhan. Kiranya kami nantinya boleh menjadi orang-orang yang diberkati, menjadi saksi dimanapun kami berada.
Terima kasih Bapa di surga. Kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Haleluya. Diberkati firman Tuhan. Amin. Nah, saatnya sekarang kita mau memberi yang terbaik persembahan buat Tuhan. Tapi kita akan berdoa lebih dulu ya. Yuk semuanya boleh lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk berkat-Mu sepanjang minggu ini. Kami sudah Kau berkati Papa Mama kami Tuhan. Dan saat ini kami mau memberikan yang terbaik persembahan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Biarlah Tuhan berkati Papa Mama, berkati tangan-tangan yang memberi. Tuhan berkati berlipat kali ganda. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan. Saat ini kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan. Persembahan bisa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut, yaitu dengan OVO, GoPay, Dana, link aja ShopeePay dengan scan QR CIMB Niaga sebagai berikut. Bisa juga dengan mobile banking BCA dengan cara berikut. Dan apabila Bapak Ibu mau transfer melalui BCA, bisa atas nama Willy Joseph Chandra dengan nomor rekening 0180508023. Untuk transfer mata uang asing, OCBC NISP, TBK Cabang Ahmad Yani Sidoarjo, nomor akun 55181000115 atas nama Willy Joseph Chandra. Swift code NISP IDJA. Screenshot bukti transfer ke petugas gereja ke nomor WA 088332623. Terima kasih untuk taburannya. Tuhan Yesus memberkati. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi firman Tuhan tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, selamanya. Amin. Haleluya. Lambaikan tanganmu sama-sama. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji, semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Sekali lagi, biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji, semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Katakan syalalala, syalalala,
Mari kita akan menerima doa berkat. Kita angkat tangan semua. Bapa di surga, terima kasih. Kami akan mengakhiri ibadah ini. Biarlah kami akan terima berkat daripada Engkau. Saat Engkau percaya, saat Engkau mendengar firman Tuhan, merenungkan dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari, percayalah bahwa Tuhan akan memberkati engkau. Tuhan memberkati kedua orang tuamu, Tuhan memberkati keluargamu, Tuhan memberkati sekolahmu, Tuhan memberkati kehidupanmu. Apa yang engkau kerjakan, Tuhan buat berhasil dan beruntung. Engkau akan menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Engkau akan menjadi anak-anak yang dikasihi Tuhan dan makin mengasihi Tuhan. Biarlah berkat dari Bapa di surga, cinta kasih Tuhan Yesus dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua, menyertai adik-adik mulai saat ini sampai Tuhan datang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Setiap adik-adik yang diberkati Tuhan bersama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.